kependudukan. Oke. Selamat pagi dari Kediaman. Kita sedang nanti berbincang dengan Profesor Son Effendi ya, Rektor Universitas Gadjah Mada tahun 2003 ya? 2002, 2007. 2002 sampai 2007. Hari ini 16 Juli. Ya, pemirsa Bali G Academy. Bisa? Saya dapat? Dapat. Ini Oke. Ini di daerah Pringgulung. Pringgulung. Condong Catur. Iya. Iya. Pringgulung, Condong Catur. Sudah? Belum, mereka belum. Kalau saya belum masih set. Tunggu dong, sekalian live. Ini ada sapaan Bang, selamat pagi dari Taiwan. Oh, dari Taiwan. Pagi, oh, ya. Yang waras-waras ya. Yang waras. Iya, kalau yang diaspora Nanti itu kan dong. banyak yang waras itu. FTA juga Bang. Belum. Dari Ibu Kusnul Khotimah, semangat demi kebenaran. Woi. Yang alumni UGM, yang ijazahnya ditandatangani Profesor Sofyan Effendi, ayo bersuara. Kalau saya Profesor Ikhlasul Amal. itu Tahun 2002 S2 saya, Pak. 2002 ya? Ya, di UGM magisternya. I see. Kalau S1-nya Profesor Ikhlasul Amal juga, ya. tahun 98. Oh ya. Jadi kalau nggak di tangan Prof. Ya, itu kawan. Itu kawan sepergaulan. Apalagi? Sudah ada yang menunggu? Sudah, dari Kalsel, Kalimantan Selatan hadir Bang. Oh, Ya. Kalimantan Selatan. Yo, Udah live? Kalsel, suara. Oh. Bang Limon, jurusan teknologi kayu itu bagian dari kebohongan katanya. Ya memang nggak ada. Memang nggak ada ya, Prof. Jadi saya kan kemarin Prof melaporkan Joko Widodo atas dugaan penyebaran berita bohong terkait Pak Kasmujo. Iya. Bantahan Pak Kasmujo kan bahwa Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi Ya. dan juga bukan dosen pembimbing Dosen akademik. pembimbing, ya. Nah, ada dua lagi yang ingin saya laporkan, Prof. Pertama, berita bohong tentang jurusan teknologi kayu. Ya. Ini sedang dikonsep. Yang kedua, dugaan skripsi palsu. Ya. Jadi karena locus delicti-nya semuanya di UGM, maka kita laporkan di Polda DIY. Dan yang kita laporkan nanti dugaan skripsi palsu itu termasuk rektor UGM, Profesor Ova Emilia. Kan banyak termasuk misalnya bicara kereta cepat nggak pakai APBN, IKN itu kan sebenarnya di situ bukan. Iya. Pokoknya sebanyak mungkin bahwa Jokowi itu terus terang pengen mau ada pendadaran ya, tapi belum cukup SKSIP-nya. Iya, dia itu kan masuk tahun 80. Itu yang betul ya. Kemudian betul. Kemudian tahun 82 atau 83 itu kan ada masih ada program kita masih ada bakalaureat, kandidat bakalaureat, reproduce, kandidat bakalaureat, baru doktoral kan. Iya. Nah, yang pada waktu dia di tingkat bakalaureat nanti aja lah, Prof. Belum Okay. siap. Ya, oke. Udah. Dihemat energinya ada. Dari kerap itu kan dari kerap itu masih sarjana muda kan. Iya. Iya, nanti kita. Iya. Nanti juga kami dari Relagama pengen bikin 1,5 menit yang bagus. Iya. Di Gadjah Mada. Mm-mm. Bisa pandu.
sedikit saya kasih narasi dikit tentang kejujuran. Iya, betul. Tapi sekarang kata Prof, direktorat itu udah berubah semua, jadi mereka segan tuh menghindar, kayak ada. Iya, nggak ada satu orang di rektorat itu yang mau saya hubungi. Wow. Dan juga kalau saya ngomong lewat itu bangsa teman-teman. Protek semua ya, Prof. Ya sudah protek ngomongnya Luar sudah biasa lah, sudah di head up. Prof. Sofyan udah 80 tahun masih tetap mau bergerak seperti itu. Dan bohong semua ngomongnya satu itu. Ya. Tidak berani. Jujur. Tidak berani jujur. Right. Nah, cocok. Ya betul itu. Ya. Dari Pak Jihad Khirit Sabila. Selamat pagi Pak Sofyan Effendi. Pagi. 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 Kalian-kalian yang alumni UGM, terutama yang di ijazahnya ditandatangani Profesor Sofyan Effendi loh. Banyak salam ini untuk Pak Sofyan Effendi dari Helman. Mantap, ada Pak Rektor. Kalau Kalimantan banyak sih. Kalimantan Kalbar itu yang mempelopori pengiriman ratusan magister Oh, ke UGM. Jadi di Pemdanya itu banyak sekali. iya. Jadi pejabat semua sekarang. Iya, sudah jadi pejabat. Ingat dong pejabat-pejabat yang di Kalimantan, soan kalau pas ke Jogja. ke Mereka Profesor Sofyan Effendi. kalau ada MAP mengadakan seminar pasti datang. Oh, Ya, Banda Aceh hadir dan selalu mengikuti. ya Banda Aceh itu banyak juga lulusan MAP dulu pada waktu Magister Administrasi Publik ya. Magister Administrasi Publik. Kemudian pada waktu Irwandi jadi gubernur, di meja kosong kan semua mereka. Oke, Prof, kita mulai. Oke. Oke. Pemirsa sekalian, ya, saya Rismon Janipar, sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini kita bertemu dengan Profesor Sofyan Effendi, ya, Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007 ya, selama 5 tahun. Jadi rekan-rekan sesama alumni UGM, terutama yang ijazahnya ditandatangani Profesor Sofyan Effendi, kalau berkunjung ke Jogja ya jangan lupa ya, kita supaya mendoakan Profesor Sofyan Effendi selalu sehat, memberikan pemikiran-pemikirannya kepada Indonesia ke depan terkait dengan demokrasi kita di Indonesia ini. Oke, supaya tidak panjang lebar, ini Profesor Sofyan Effendi sudah pasti banyak yang mengenal ya. Tetapi ini dari 80 tahun usianya, dan yang 2 orang di sebelah kiri adalah alumni UGM juga. Ayo Mas, perkenalkan Mas. Kalau Profesor Sofyan Effendi nggak perlu, udah populer. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mumin, saya aslinya Palembang. Saya merantau dari Palembang ke Jogja ini ingin mendapatkan ilmu, bukan ilmu, tapi kemudian kebenaran yang hakiki. Saya bukan itu, tapi di 10 tahun terakhir ini itu hilang. UGM sebagai guru kampus rakyat, membela kebenaran itu hilang. Nah, kita berharap kami dari Rela Agama hal itu muncul kembali. Dan kita berharap Prof. Sofyan Effendi yang dari awal terus mengawal UGM ini kembali lagi. Sama-sama dari Sumsel dulu. Oh iya. Dengan Bang Refli. Ya. Salam, kalau saya Edi Satmiko. Saya asli Purwokerto. Oh. Dulu saya masuk di Fakultas Hukum tahun 87. Oh. Itu bareng sama Mas Ganjar dulu. Nah, Mas Ganjar, ya saya pun dulu kita masuk UGM kan juga bangga lah, merasa bangga. Cuma akhir-akhir ini kok saya juga selaku alumni UGM merasa wah ini UGM kok sudah kondisinya seperti ini. Jadi kita dalam rangka untuk tidak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana ke depan, bagaimana apa yang sudah terjadi kita sikapi ke depan ya. Nomor satu apalagi kalau bukan namanya kejujuran ya. Insya Allah kalau kita bisa menjunjung tinggi nilai kejujuran ya, bangsa ini itu sebagai fondasi untuk
ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Kalau jujur itu ya akan terus jaya lah, kurang seperti itu. Oh, ya. Ya. Oke, sudah kita kenal bahwa para alumni UGM, saya juga, Pak Roy, Bu Tifa itu saking cintanya dengan UGM karena kami semua dididik ya, dibina oleh dosen-dosen kami yang hidupnya itu hanya untuk bangsa dan negara ini. Oleh karena itu kami tidak rela kalau UGM tidak jujur karena nama besar UGM dipertaruhkan, dan selalu saya katakan bahwa UGM yang sekarang itu merupakan keringat dari dosen-dosen pendahulu, bukan sekarang itu, bukan keringatnya dosen-dosen sekarang. Oleh karena itu harus dihargai dong, ya kan Prof? Oke, pemirsa, Profesor Sofyan Effendi akan menceritakan segala hal tentang kondisi UGM saat ini, tentang apa kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi, proses akademik yang beliau ketahui. Oke, Prof. Saya mulai dari mana ini, Prof? Saya mau mulai dari UGM ini kan sudah menyatakan bahwa dia adalah jati dirinya Pancasila. Iya, iya. Nah, beberapa tahun yang lalu kita adakan seminar di Balairung untuk membahas tentang bagaimana implementasi dari jati diri Pancasila itu di UGM. Saya kebetulan diminta bicara dan saya mengatakan kalau menurut penilaian saya, seperti saya uraikan nanti, ada masalah. UGM ini belum mampu menjadi Pancasila yang menjadi jati dirinya itu. Kita menyatakan pada tahun 59, pada waktu Bung Karno hadir pada ulang tahun Dies Natalis yang ke-10, tanggal 19 Desember 1959, waktu itu beliau datang untuk menyerahkan gedung induk itu. Gedung pusat. Ya, Bung Karno di situ kami sebagai pemerintah menyerahkan gedung yang sangat besar ini, itu Bulat Suhu masih kosong kan. Dan satu-satunya gedung itu yang besar itu ya gedung itu. Pemerintah menyerahkan gedung yang megah ini kepada Universitas Gadjah Mada dengan harapan dari gedung ini dilahirkan putra-putri bangsa yang menjadi sarjana-sarjana yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan tidak terbatas kepada hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi saya harapkan di sanubari setiap lulusan Gadjah Mada itu tertanam dalam nilai-nilai Pancasila. Itu kan tujuannya. Jadi Prof, gedung pusat itu didirikan atau diresmikan 10 tahun setelah pendirian UGM, 19 Desember 1949. Nah, yang mendesain gedung pusat itu siapa, Prof? Yang mendesain itu adalah ini adalah seorang arsitek di keraton yang di pemerintahan DIY, yang saya lupa namanya. Beliau yang bukan Belanda ya? Bukan Belanda. Bukan Insinyur Soekarno yang mendesain. Bukan Insinyur Soekarno pasti memberi arahan. Tapi yang membangun dan yang mendesain dan membangun gedung itu adalah Pak yang dari keraton itu, yang betul-betul dilaksanakan sesuai dengan kejujuran. Jadi kalau kita lihat gedung itu kan dibangun 50 tahun yang lalu kan belum ada yang retak. Dan masih megah seperti itu. Ya, berbeda dengan gedung-gedung UGM yang ada di kampus-kampus sekarang. 66 tahun. 66 tahun masih berdiri dan kokoh, megah ya. Enggak perlu AC sudah dingin. Dan di hanya orang Jogja dari keraton yang membantu Pak Sultan di dalam
pembangunan di keraton. Kalau nggak salah sebelumnya itu ya kuliahnya di keraton ya, Prof, sebelumnya. Kuliah kita memang di gedung Indo itu. Oh, ada sebagian Kuliahnya di keraton ya. sebagian di keraton. Saya termasuk masih lulusan keraton. Wow. Jadi Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Fisipol di Pagelaran itu. Kemudian di Fakultas Kedokteran di Mangkubumen. Kemudian Fakultas Sastra di Judonegaran. Itu tempat kita kuliah dulu. Saya kan lulusan tahun 69. Baru pindah ke Gedung Induk. Ke Gedung Induk kan 73. Jadi Angkatan tahun 62 atau 63 ya? Ya, 63, terus lulus tahun 69. Kemudian waktu itu kan ada, kita tidak kuliah 6 bulan kan, jadi saya molor 6 bulan. Tapi tahun 73 saya termasuk rombongan pertama dari dosen-dosen muda. Saya dulu belum jadi belum jadi PNS. Sudah dikirim ke luar negeri. Ya, dapat beasiswa, saya ditunjuk oleh dekan Pak Mul. Kamu ikut tes, lulus saya. Karena waktu saya di SMA dapat guru bahasa Inggris yang bagus kan, jadi bagus, lulus. Nah, saya dikirim ke Pittsburgh, dapat ke Pittsburgh itu anunya. Kemudian waktu itu saya masih ikut program BA kan, saya dapat ijazah bakalaureat, tapi karena nilainya bagus boleh terus ke master, ke doktoral waktu itu namanya. Doktoral, dapat ijazah doktoral di situ. Nah, waktu saya kuliah di Pittsburgh di Graduate School of International Affairs itu pada semester ketiga nilainya kebetulan bagus-bagus. Terus pembimbing saya bilang, oh kamu nilainya bagus-bagus, terus ini kamu apa perlu kamu ke master itu, beasiswanya ke beasiswa master kan, apa perlu kamu lewat master, terus apa ada kemungkinan, loh kamu kan BA Anas katanya, dapat BA, nah menurut kebetulan ada pada waktu itu profesornya orang Belanda, yang lama di Indonesia ini yang mendirikan IPB, Profesor De Vries. Dia ikut mendirikan sekolah saya itu di Pittsburgh. Kemudian bilang, iya di Amerika itu Dr. Andes itu artinya PhD candidate. Kan kita tuh di dalam ijazah insinyur atau ijazah Dr. Andes itu dikatakan memenuhi persyaratan-persyaratan untuk meneruskan doktor kan? Yaitu PhD candidate kan kalau di sistem Amerika. Jadi dia itu PhD candidate. Maka saya loh, oleh profesor saya dibilang, loh kamu kan nggak perlu master, kamu langsung aja pindahlah saya semester ketiga itu langsung ke program doktor. Jadi saya termasuk doktor pertama dari Fisipol. Karena Amin Rais harus hanya lewat sampai master. Ikhlasul amal hanya lewat master, mereka harus pulang dulu kan, baru setelah itu melanjutkan ke PhD. Saya enggak, saya terus, saya semester ketiga langsung pindah ke program doktor dan oleh pembimbing saya ditulis surat ke rektor UGM, ini anak performance yang bagus, bisa meneruskan langsung ke PhD. Nah, pas waktu itu Rockefeller masuk ke UGM kan, dapatlah saya beasiswa Rockefeller. Istri bisa menyusul, istri dan anak waktu baru 1 anak bisa menyusul. Dulu presidennya siapa? Di Pittsburgh, Pak Prof. Dulu presidennya Amerika siapa dulu waktu itu? Waktu itu adalah Nixon. Zaman biar zaman dulu itu. Ya, Nixon. Nixon itu zaman. Saya masih ketemu bukan Nixon. Ronald Reagan sana lagi. Iya, Nixon itu apa? Nixon. Jadi Prof, bahwa UGM itu dibangun dengan filosofi tadi gedung pusat begitu megah, kuat,
sekarang tidak ada retak walaupun sudah 66 tahun. Berarti filosofi UGM lewat gedung pusat itu adalah jujur ya. Ya, itu yang betul. Pada waktu saya disuruh bicara mengenai apa yang sudah dicapai oleh UGM yang menetapkan jati dirinya Pancasila itu, apa yang sudah kita lakukan? Terus saya uraikan, pertama adalah karakter building. Ya, kalau menurut Bung Hatta kan dulu yang ikut mengajar mendirikan Fakultas Ekonomi. Dia itu mengajarkan bahwa karakter yang diperlukan oleh universitas-universitas itu adalah yang memiliki kejujuran dan kebenaran. Dia mempertahankan kebenaran dan dia harus memperjuangkan kejujuran. Akademik itu kan membuktikan kebenaran. Penelitian itu kan untuk membuktikan kebenaran. Itulah dua karakter yang diperlukan oleh bangsa Indonesia ini. Dan itu. Nah, bukan dibuat oleh framing ya. Saya kira sekarang waktu itu saya tanya, nah apakah UGM sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang memiliki karakter seperti itu? Dan di situ saya melihat ada kelemahan di dalam pendidikan karakter di UGM. Kurang ditanamkan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran itu. Di samping kebangsaan ya, pemahaman. Ya, Bung Karno waktu itu yang pidato pada penyerahan gedung itu mengatakan, saya mengharapkan dari gedung ini dilahirkan putra-putri yang menjadi sarjana menguasai sains dan teknologi. Tapi saya baru berhasil menjadikan Pancasila itu sebagai filosofis konslah dari bangsa Indonesia. Jadi saya baru bisa menjadikan Pancasila itu sebagai Weltanschauung, apa itu ya pandangan hidup bangsa Indonesia. Tapi saya belum berhasil menjadikan Pancasila itu sebagai filsafat keilmuan yang bisa digunakan untuk menghasilkan disiplin-disiplin baru yang berdasarkan Pancasila. Misalnya dari Fakultas Fisipol yang mengajarkan ilmu politik, saya harapkan dari sinilah lahir teori-teori tentang demokrasi Pancasila. Dari Fakultas Ekonomi saya hasilkan dari sinilah lahir teori-teori demokrasi, teori-teori ekonomi Pancasila. Dan dari hukum juga begitu, yang hukum-hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan kalau dalam ilmu sosial itu kanunya yang menanamkan nilai-nilai Pancasila itu. Tetapi dalam ilmu eksakta lain, dia bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila itu di dalam itu action dari aksiologi. Aksiologinya bagaimana kalau kamu menjadi engineer, ya bagaimana yang engineer yang berdasarkan itu kerakyatan misalnya. Yang kalau kamu ini ekonomi ya harus ekonomi yang berkeadilan sosial. Nah, saya bilang kalau kita lihat sekarang itu apa yang dihasilkan oleh Fakultas Fisipol dan Fakultas ini, yang di Fisipol yang diajarkan tetap ekonomi berdasarkan demokrasi politik Barat, bukan politik Pancasila. Jadi mereka menganggap Pancasila itu adalah satu nilai yang dibikin saja, seperti kata Bung Hatta. Itu jadi nggak ditanamkan dia. Nah, itu hanya orang-orang tertentu yang memang perhatian kepada situ yang bisa membangun dirinya menjadi sarjana-sarjana yang bernilai Pancasila. Tapi sebagian besar enggak. Jadi karena itu kita nggak usah mengeluh. Saya bilang karena ini bagaimana kok anak-anak muda sekarang kurang paham tentang Pancasila. Karena kita sendiri tidak mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa kita bagaimana demokrasi Pancasila itu. Bagaimana ekonomi Pancasila itu. Kan nggak diajarkan. Yang diajarkan tetap ekonomi kapitalis. Yang diajarkan tetap demokrasi liberal. Ya, tahu-tahu sekarang di dalam amandemen Undang-Undang Dasar
yang di amandemen sebanyak 4 tahun itu, 99, 2000, 2001, 2002, itu nggak banyak yang sadar bahwa Pancasila itu sudah dihilangkan dari Undang-Undang Dasar itu. Ruhnya. Yang hanya tertulis di dalam pembukaan itu hanya tekstual. Tapi bagaimana penghayatan itu nggak ada lagi. Mengarah sekuler ya, Prof. Ya? Mengarah ke sekuler, mengarah ke liberalisme, mengarah ke individualisme. Itu anunya. Dan itu memang amandemen Undang-Undang Dasar itu adalah dimotorin oleh CIA untuk menjatuhkan Pak Harto. Jadi kan waktu itu kan Pak Harto itu ingin dijatuhkan karena Pak Harto dilihat sudah terlalu dekat ke Islam, ingin dijatuhkan dengan merubah ideologi dan undang-undang dasarnya. Dan itu celakanya saya bilang 600 orang anggota MPR itu kok mau-maunya itu undang-undang dasar kita yang tanpa Pancasila, undang-undang dasar kita yang tidak lagi mengandung itu keadilan sosial, itu sudah nggak ada lagi. Kalau balik ke UGM, kok sekarang UGM itu apa? Kayak jadi apa? Stempelnya kekuasaan yang juga kita datakan ya sekarang. Ya, nah itu menyangkut kepada tadi ada soal ijazah ini, itu kan memang tidak ada kejujuran. Itu. Sering berkomunikasi, Prof, dengan pengurus UGM sekarang, Prof, pejabat-pejabatnya. Ini susahnya di kalangan dunia akademiknya. Iya. Ya, mereka yang berkuasa nggak perlu lagi, merasa nggak perlu lagi. Kita ini nggak pernah lagi diajak kan. Nggak usahlah di tingkat universitas, di tingkat fakultas saja nggak pernah. Di tingkat jurusan aja nggak pernah. Dilibatkan dalam penyusunan kurikulum baru misalnya. Iya. Ya, kan dalam perjalanan hidup saya ini kan saya ini bolak-balik antara universitas dengan di birokrasi. Iya, birokrasi. Jadi saya mulai di birokrasi itu yang melihat pertama kali Pak Habibie. Dia perlu seorang ahli, seorang pembantu dia yang membantu dia di dalam pengembangan iptek. Iya. Nah, terus saya ditelepon. Datanglah saya ke sana. Pak, saya bilang saya ini kan orang sosial, nggak ngerti apa-apa tentang teknologi. Terus dia jawab, kamu itu kan ahli kebijakan publik, itu yang saya perlukan. Bagaimana membuat kebijakan publik dari yang tentang sains dan teknologi. Tentang sains dan teknologinya saya drill kamu supaya kamu paham sains dan teknologi. Tapi ilmumu itu yang saya perlukan. Dan saya selalu untuk bidang itu saya selalu memilih orang-orang UGM. Saya ini lulusan ITB, tapi pikiran saya lebih dekat dengan orang-orang UGM. Dia bilang begitu. Masalah sosial ya. Masalah sosial itu kan itu kebijakan publik itu masalah sosial. Nah itu jadilah saya deputy Menristek bidang perumusan kebijakan teknologi iptek. Kemudian setelah itu dia naik jadi wakil presiden kan. Iya. Saya perlu kamu nanti, kamu ikut saya ya. Pindahlah saya ke kantor Wapres. Oh, bukan ya. Dia itu Wapres terpendek kan di Indonesia hanya 4 bulan. Ya, terus rekornya hanya 4 bulan. Dia tahu-tahu ditelepon oleh Pak Harto malam-malam tanggal 19 malam. Ruth, kamu menggantikan saya ya karena saya akan mundur. Tanggal 21 kan dia mundur. Ya. Saya akan mundur. Ya, saya akan mundur. Kamu yang nanti mana? Nah, ikutlah saya ke kantor Wapres kan di situ ya. Nah, setelah itu di dalam di Wapres itu kan harus ikut semua acara-acara presiden. Ya, saya ikut pada acara pelantikan 12 orang duta besar baru. Ya. Saya ikut. Terus waktu salaman dengan presiden, dia bilang, kita minggir ya nanti, kamu jangan pergi dulu. Kita minggir. Nah, setelah itu selesai, diajaknya minggir. Pian, saya mau memberi kamu tugas baru. Tugas apa, Pak? Yang ini aja sudah. Tugas yang lebih penting, katanya. Saya bilang, ini sekarang aja
sudah penting. Nggak sembarang orang yang bisa masuk kantor presiden saban hari. Nggak, dia bilang, kamu harus reform itu Indonesian Public Service. Kamu jadi kepala BAKN. Ya, jadi BAKN tadi ada yang telepon tadi dari itu tadi orang BAKN, ingat ya, karena saya itu disuruh mereform BAKN. Kamu jadikan PNS kita itu PNS yang secara demokratis lebih terbuka, lebih demokratis, kemudian memahami ekonomi yang semakin terbuka dan berjiwa berani membuat keputusan. Nah itu jadilah. Nah saya lihat BKN waktu itu namanya Badan Administrasi Kepegawaian Negara, BAKN. Saya bilang enggak, ini yang enggak ada itu, kita itu bukan administrasi kepegawaian. Kita itu perlu menjadikan BKN ini sebagai planning office of the government itu. Jadi saya copotlah BK-nya, namanya menjadi BKN. A-nya saya copot. Karena itu hanya seperti menjadikan budaya orang BAKN itu sebagai tata usaha aja, clear, mencatat jumlah pegawai yang masuk, mencatat yang mutasi, itu. Nah saya rombak itu kan. Tapi baru baru 3 bulan saya di sana, ganti pemerintahan kan. Iya. Yang menjadi presiden adalah Pak Gus Dur. Gus Dur menganggap saya ini kurang Nahdiyin. Nah, Sofyan itu bukan Nahdiyin. Digantilah dengan orang Nahdiyin. Akhirnya saya pulang ke UGM. Pulang ke UGM dan Pak Habibie pun waktu itu sudah berhenti jadi presiden kan. Kemudian terpilih jadi rektor saya waktu itu. Makanya 2002 sampai 2007 ya, Prof. Ya. Nah, Prof, gini Prof. Ini masuk ke inti aja, Prof ya. Iya. Nah, sudah ditunggu pemirsa ini pasti nih, ya kan? Masalah dugaan ijazah palsu ini, Prof, dari Joko Widodo. Ya. Apakah yang Prof ketahui tentang itu atau dari sumber-sumber dari teman-teman yang pernah ada di UGM gitu, Prof? Ya, saya ngomong. Ini intinya nih, Prof. Ya, saya banyak ngomong dengan teman-teman seangkatan Jokowi atau sedikit di atas Jokowi yang menjadi guru besar di kehutanan. Kehutanan, ya. Ya, kehutanan. Banyak dia bercerita yang mereka tidak berani di sana. Karena ya berarti yang itu yang saya dengar. Jadi Jokowi itu kan masuk pada waktu dia lulus SMPP di Solo. Yang menjadi SMA 6 tahun. SMA 6-nya tahun 85 baru jadi SMA 6. Iya, SMPP jadi 40. SMPP, jadi dia itu ada sedikit masalah pada waktu itu kan masih SMPP kok bisa masuk UGM. Itu ada masalah di sana. Kontroversi. Menurut kawan-kawan dari SMPP yang dari Kupang misalnya, kan yang tahu itu. Iya. Oh itu sebenarnya Jokowi itu kok bisa masuk jadi dekan kan. Makanya itu ada masalah di situ. Kemudian pada waktu tahun dia tahun 82 dia masuk, 80 ya? 80. Kalau belum masuk itu ada 2 orang yang masih bersaudara yang masuk ke kehutanan UGM. Itu satu Rudi Mulyono, Hari Mulyono. Oh iya. Kemudian Joko Widodo. Iya. Hari Mulyono ini orang yang aktivis. Dikenal di kalangan mahasiswa karena dia mendirikan Silva Gama yang pendaki gunung segala macam.
Jadi dia orangnya memang ganteng, Perform ya. dia perform, dan juga secara akademis dia perform. Oh. Jadi dia itu tahun 85 lulus. Tapi Jokowi ini menurut informasi dari para profesor itu dan mantan dekan juga, itu pada tahun 82 tidak lulus di dalam penilaian. Dia Karena ada 4 semester itu ya, Prof, ya, penilaian. ya ada 4 semester dinilai, akademik, ya. dinilai kira-kira 30 mata kuliah lah ya. Ya. Itu dinilai, dia indeks prestasinya nggak mencapai Berarti 2,5. sesuai dengan statement Pak Jokowi di UII yang disaksikan oleh Profesor Mahfud MD juga ya, Prof? Iya betul, sama. Mengaku IPK-nya di bawah 2. 2. Ya, Ya. Oke, lanjut, Prof, lanjut. Ya, itu ada saksinya Pak Mas Mahfud Iya. dan Pak Buya Shafi'i juga Iya, Buya yang mendengar. Shafi'i, iya. Dan kemudian itu, dan juga saya lihat di dalam apanya di apa yang polisi itu, Polisi. yang data Transkrip nilai, Prof. transkrip Atau nilai. registrasi. Nah, transkrip nilai. Transkrip nilai. Transkrip nilai itu juga yang ditampilkan saat ditampilkan individu itu ya, oleh Prof? apa itu, dia kan hanya apa itu IPK-nya yang IPK-nya itu nggak sampai 2 kan. Ya itu, dan karena itu dia kalau sistemnya benar, karena dia ikut itu waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO istilahnya. Hanya boleh sampai BA. Oh, Sarjana muda berarti. Sarjana BSc. muda. BSc lah dia. BSc ya. Jadi keterangan itu Prof dapatkan dari profesor-profesor atau yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Kehutanannya. Yang valid ya. Sumber yang valid. Jadi 2 tahun pertama tidak perform. Tidak perform. Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kasmojo itu kan itu yang dia maksudkan Pak Kasmojo. Pak Kasmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Yang diomongkan apa yang dirasakan. Dia nggak bohong-bohong. Jokowi itu bukan bimbingan saya. Jadi dia bilang kalau saya tahu memang Jokowi itu adalah mahasiswa kami. Mahasiswa Pak itu sama tadi kan. Tapi kapan lulusnya saya nggak tahu. Apa skripsinya saya nggak pernah lihat. Jadi dia nggak tahu. Oh ini Prof, supaya lebih jelas karena saya masih bingung juga. Jadi 2 tahun pertama dari nilai dari Pak Jokowi itu dipandang tidak mencukupi untuk terus melanjutkan ke sarjana ya, Prof ya. Jadi berhenti di sarjana muda. Oh gitu, Prof ya. Jadi yang di data yang ditampilkan oleh Bareskrim itu kan ada itu. Ya, tapi dia dan dia waktu itu milih sarjana muda kan. Oh iya. Dari pendaftaran awal, registrasi awal tahun akademi 1980-81 kan dia lingkari itu sarjana muda. Iya. Terus tahun akademi berikutnya 81-82 dia lingkari juga sarjana muda, gitu ya, Prof. Jadi 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau dilingkari sarjana muda pun kalau IPK-nya memenuhi bisa langsung ke sarjana, Prof. Iya dong, ya betul. Itu terus kan. Iya, jadi karena itu memang masih ada programnya sarjana muda. Saya masih ikut itu. Saya dulu punya ijazah prepadus, apa itu proletariat, kandidat, prepadus, kandidat dan bakaloriat. Itu masing-masing dapat ijazahnya. Baru setelah itu karena nilainya bagus bisa langsung ke doktoral. Kata Prof dia ke Aceh itu kerja itu masih sarjana muda berarti, Prof. Nah, pada waktu dia itu yang ceritanya ini agak bingung saya. Jadi pada waktu dia mengajukan tesis mau diuji, tapi pas dia mau ke
ke Aceh. Jadi nggak jadi ujiannya itu. Karena mungkin para Profesor Ahmad Sumitro melihat kan, kalau anak ini bahannya punya BA, kok mau mengajukan skripsi. Iya. BSC, Prof. BSC ya, Iya. BSC. Terus dia mau ke Aceh, terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan ya MKDU tidak lulus. Kemudian itu udah, jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Ya. Tidak memenuhi persyaratan Dan itu ya, Prof. itu yang Pak Kasmujo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Loh, Profesor Sunardi. Yo, Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mitro. Ya, Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada kaitannya pengembangan industri kayu. Iya. Dan itu yang dipakai. Itu yang kalau di orang-orang seperti Pak Kasmuto kan tahu, dia nggak mau, dia kalau hanya jadi skripsi yang diduga yang kemarin diperlihatkan kepada kami dan kepada media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya, Prof ya, karena dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji kan, tidak pernah diuji dan tidak lulus. Kosong, Prof. Ya, kosong. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kok kosong semuanya tugas. Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji. Oh, jadi nggak ada nilainya. Jadi skripsi tersebut tidak diuji. Nggak diuji, dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, nggak ada tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya. Nah Prof, itu jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSC, Prof. Kalau ke BSC. Tapi kalau yang ijazah skripsi, sarjana, nggak punya dia sarjana. Terus gini, Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang merahnya gimana? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, dan orang kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Hidayati. Dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum Jokowi Hari Mulyono meninggal tahun 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu, Usman. Iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin, duga saya dibawa ke Jalan Pramuka untuk dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Jadi bukan, dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu, itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya. Itu bukan foto dia. Itu penipuan besar-besaran itu. Jadi itu kemudian ada 2 tandanya di situ. Satu, fotonya bukan foto dia. Iya. Yang kenal bahwa ini fotonya Hari Mulyono adalah yang Mbak itu Hidayati tahu, yang ada yang kawannya itu yang Yulia siapa itu yang ada lulusan kehutanan juga tahun 55. Yuliani ya. Ya, dia itu ada lulusan tahun 72. Jadi pada waktu dia kumpulkan pada alumni tahun 85 di Hotel Ambarukmo. Itu kan suasananya agak aneh. Apa dia mengaku anggota, dengan itu dia mau mengaku dia itu ada anggota dari alumni tahun 85. Tapi sebenarnya dia dianggap orang asing, nggak dikenal oleh alumni yang dibilang oleh Ganjar dan Anies itu kok upahan semua.
Gitu. Jadi Ya, Prof, Pak Kasmujo ada ya. jadi Prof saya simpulkan ya biar diklarifikasi lagi bahwa bahwa Pak Jokowi terdaftar sebagai sarjana muda kan Prof ya, tahun akademi 80-81. Tetapi menurut beberapa profesor di Fakultas Kehutanan UGM, ya kan Prof, dan orang-orang UGM, Pak Jokowi tidak perform IPK-nya, sehingga tidak layak untuk melanjutkan ke sarjana. Ya. Jadi kalaupun lulus hanya sarjana muda Ya. dengan gelar BSc. ya, Jadi intinya karena dia tidak melanjutkan ke sarjana, maka skripsi itu skripsi bodong yang merupakan kopian atau jiplakan dari pidatonya Pak Nardi. pidatonya Pak Sunardi. Dan yang paling aneh, Prof, UGM sampai sekarang menyembunyikan itu Ya, skripsi-skripsi tahun 85-an yang saya minta di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sampai awal tahun 2000-an. Karena di situ bisa kita ketahui ya bahwa teknologi saat itu khususnya tahun 85 itu kan lembar pengesahan skripsinya mesin ketik, Prof. ya tuh. Mesin Iya. ketik, nggak seperti Saya ingat buatan lah, saya sampai di Amerika aja masih itu sudah saya lulus dari Amerika kan 78. Nah, Iya. dan Berkali gini ya, Pak. Masih di Amerika aja masih mesin ketik ya, Prof ya. Walaupun waktu itu mesin ketiknya sudah IBM kan. Oh, udah IBM elektrik itu ya, Prof Iya. ya. Iya. Negara kono kae memang. Nah, sekarang Bu Tipa dan Pak Roy mendapatkan salah satu bundel itu di dalamnya itu skripsi salah seorang lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 85. Dan lembar pengesahan skripsinya itu mesin ketik sesuai Ya, teknologi ya. saat Iya, itu, betul, Prof. Mas. Jadi ya pemirsa sudah kita klarifikasi ya terkait dengan skripsi maupun ijazahnya Pak Jokowi. Ada lagi, Prof, tambahan? Ya, mengenai- jadi karena itu pengakuan dari informasi yang ada di fakultas ataupun di universitas bahwa ijazah aslinya itu hilang, Iya. itu nggak ada ijazah Oh, asli. nggak ada ijazah asli. Jadi bukan hilang ya, Prof? Bukan hilang. Dan masa orang hilang tidak lapor ke polisi? Iya, iya, iya. Kan itu kan jadi itu aja sudah bukti. Dan juga sekarang yang dipakainya sebagai ijazah untuk mencalonkan sebagai calon wali Wali kota, kota. calon gubernur dan calon presiden itu adalah ijazah palsu, memalsukan ijazahnya Hari Mulyono yang dirubah namanya ya. dan itu loh di calon pramuka itu. Pramuka pojok itu ya, Prof? Itu kok itu oleh rektor kita ini yang tidak jujur ini, Prof. Ova Emilia ya, Prof? itu kok mau dinyatakan itu asli? Kan padahal dia lihat mungkin enggak, ngerti pun tuh enggak anunya kan. Kemarin diceritakan Prof itu bahwa secara hukum kan ada perkataan oleh Prof Ova Menilai. yang menilai itu. Gimana, Prof? Saya menilai itu bukan kata-kata hukum, nggak bisa ada. Meyakini ini bukan pernyataan hukum. Itu kalau dia tahu ya betul, saya yakin bahwa itu Iya, tapi saya yakin bahwa itu harus pasti, itu bukan kata-kata hukum. Apalagi kan kalau salah kata Peter Suryadi kan fenomena ijazah palsu itu sebenarnya habis reformasi banyak sekali. Iya. Ini termasuk pemilihan wali kota juga. Iya, orang PDIP tahu kan. Nah, itu nyatanya orang PDIP sudah langganan dia itu Parman itu. Prof, mumpung ingat terkait dengan bantahan Pak Kasmujo sekarang ya bahwa beliau bukan dosen pembimbing skripsi maupun dosen pembimbing akademik. Ada nggak internal UGM yang Prof dengar terkait dengan bantahan Kasmujo itu, Prof? Ya, itu kan tahun 85 Iya. itu Pak Kasmujo itu kan baru lulusan, baru S1. BSc, Prof? Enggak, bukan. Belum. Belum. Oh. Dia
mendaftar sebagai dosen itu adalah masih 3A kan, Iya. masih asisten ahli. Iya. Jadi masih pembantu dosen, Iya. belum boleh menguji. Apakah membimbing? Nggak boleh. Memang dia benar yang diomongkan itu, memang dia belum berhak. Jadi Pak Kasmujo mengatakan yang sejujurnya Ya, ya. sejujur. Ya, ya. Jujur, dia tuh jujur, memang betul-betul tipe akademisi yang benar. Iya, dia itu. iya, iya, Pak Kasmujo. Dia mengatakan saya pada waktu itu kan masih asisten ahli, masih belum boleh menjadi pembimbing, Iya, iya. belum boleh jadi penguji. Jadi dia betul yang dikatakan itu. Tapi di balik itu dengan wartawan CNN dia mengatakan itu Jokowi itu pembohong. Jadi Pak Kasmujo kepada wartawan CNN mengatakan Pak Jokowi itu pembohong. Oh, nggak usah disensor Dan itu langsung. bukan dia satu-satunya. Oh, disensor oleh CNN, Bro. Ya. Oh. Ya. Dekannya ya pada waktu itu orang lain, dekannya Profesor Doktor. Ya, saya tanya gimana Pak Sofyan itu memang bakatnya jadi pembohong. Dengan bisik-bisik dia. Oh. Terus ini Prof, saya satu pertanyaan, jadi gini, ini fenomena apa yang terjadi ya. Jadi misalnya saya kan katakanlah manusia itu dikaruniai oleh istilah itu perasaan dan pikiran ya. Bagaimana kita berjalan itu dengan pikiran kita ya. Kalau saya kan gini misalnya, saya sulit sekali menjelaskan kepada teman-teman jadi gini. Jadi artinya gini ya. Kalau saya misalnya saya pribadi, saya kepada mereka kalau saya mencintai pemimpinnya adalah cinta dunia akhirat ya. Ya. Jadi yang benar kita dukung, kemudian yang keliru juga kita itu karena Bapak seorang Muslim. Betul. Ya, jadi bedanya Muslim dengan manusia. Ya. Kalau kita dilahirkan sebagai manusia, sifat kita sehari-hari itu adalah sifat-sifat kemanusiaan kita. Betul. Ya, diajarkan oleh Bapak, yang diajarkan di sekolah gitu. Tapi waktu kita di dalam kandungan ibu 3 bulan, itu kan disebulkan oleh Tuhan. Rohnya. Dan itulah yang menjadi akhlak kita. Bekal akhlak kepada setiap manusia. Kalau kita adalah yang perilaku kita tidak semata-mata kecenderungan kita sebagai manusia, tapi kita dan kita memiliki akhlak, tapi dipengaruhi juga akhlak. Akhlak itu kan 4 itu, yang yang amanah, kemudian yang tabligh, yang fatonah, yang siddiq. Itu 4 itu sifat-sifatnya diberikan Tuhan kepada manusia. Kalau kita yang siddiqnya lebih baik dalam perilaku kita, kemudian fatonahnya, amanah, apalagi amanah ini yang memegang amanah, itu kita bukan hanya sifat kita sebagai manusia, tapi itulah yang membedakan antara manusia dengan Muslim. Setiap manusia jadi manusia yang bohong terus, ya jelas dia bukan Muslim. Prof, kemarin saya ada mendengar ada seseorang di bagian internal UGM pada saat kunjungan saya. Sebenarnya internal UGM itu sudah paham kok, tahu bahwa ijazah Jokowi ini palsu, Prof. Cuma mereka takut. Takut, ya, betul itu ya, Prof. Ya. Jadi di internal UGM sendiri pun sudah beredar luas. Mantu saya ini kan pegawai UGM. Oh ya. Jadi saya tanya, apa omongan kalian yang di bawah-bawah itu? Iya. Kami semuanya ngomong tahu bahwa itu bohong. tapi nggak berani ngomong. Oh, bahwa ijazah Jokowi palsu, betul, Jokowi jadi bohong. yang you katakan itu betul. Iya. Prof, kalau muaranya siapa, Prof? Siapa? Boleh kok. Sehingga terjadi kebohongan juga gitu. Kalau boleh. Ya, itu kan ketua MWA-nya. Oh. Ketua MWA itu adalah aktornya semua apa yang dilakukan Jokowi. Termasuklah yang mengatur-ngatur UGM itu. Nah, yang memilih OPA itu sebagai rektor kan dia, ketua MWA. Jadi nggak berani berkutik yang namanya. Jadi Profesor Ovae Milea ini ketika pemilihan rektor di Senat UGM ya, Prof ya, itu kan kalah suara ya, Prof? Kalah suara, dan juga pada waktu dia terpilih jadi dekan yang kedua kali kan nggak kepilih dia sebagai dekan. Oh, jadi yang memilih Profesor Ovae Milea ini adalah
Pratikno. Iya, ketua-ketua MWA. Oh, ketua WMA. Poin ya. Iyalah, kan ketua WMA-nya. Ya itu, jadi di UGM itu 2 orang itu, ketua MWA-nya dan rektornya harus diganti. Majelis Wali Amanat. Ya, itu yang bohong, dua-duanya. Oh, dua-duanya yang bohong. Bagaimana kita menyadarkan mereka, Prof? Siapa? Yang ketua MWA dan Aduh, rektor UGM. ketua Enggak kan siapa Iya, tahu kalau- Profesor Sofyan Effendi bisa memberikan masukan. Kalau Ya. saya kan nobody. Ya, kalau masukan yang masuk ke saya, Pak Sofyan, kamu harus ganti itu ketua MWA. Ya, saya bilang, ya kamu MWA kan pemerintah nggak punya anu lagi. Ya, yang berkuasa ya yang MWA itu yang berkuasa, yang sangat berpengaruh itu kan Pak Sultan. Pak Sultan kan anggota MWA, dia sangat berpengaruh. Kalau nanti saya cari siapa yang dekat dengan Pak Sultan, itu harus dibisikin Pak Sultan. Oh. Mungkin beliau sudah dengar sih, tapi nggak berani ngomong-ngomong kan. Dikira menuduh nanti. Yang tadi sedikit Prof, belum penjelasan Prof, tentang fenomena masyarakat kan gini. Saya bilang gini, kalau saya bilang ke teman-teman itu yang jadi, saya kalau mencintai pemimpin dunia akhirat, jadi yang bagus didukung juga yang keliru disingkirkan. Keliru masih Ya. dibela jamaah masyarakat, itu sebabnya kenapa? Iya, ya karena Yang dia terjadi masyarakat sekarang. karena Jokowi kan masih besar pengaruhnya. Ini Prabowo aja nggak berani menganunya. Prabowo sudah jadi presiden Pak, nggak berani. Makanya Prabowo itu harus digertak juga oleh Rakyat ya, Pak? PN itu, ha? Senior seperti Prof. Sofyan ini. Iya, yang senior yang menggertaknya, Pak Tri, kepala-kepala KSAL, KSAD, KSAU. Saya mau klarifikasi. Pada waktu memang seandainya Jokowi misalnya sudah betul tahun 85 itu, dekan sebenarnya siapa? Atau Pak Sunardi atau Pak Ahmad Smith? Selama ini kan dia mau kan Ada ini ya, Ya, ada atau- perdebatan. fix. Prof kan mengikuti perjalanan Prof lagi jaya, lagi pas, lagi moncernya dulu. Iya, waktu itu November Pak 2085 ya. 2055, saya lupa itu anunya. Dekannya, tapi Pak Nardi mungkin anunya. Kan Pak Nardi dianukan oleh UGM kan diganti itunya. Pak Sumitro, Prof. Di Di website apanya ketika diumumkan meninggalnya Profesor Sumitro. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Nah, itu diubah Ya. UGM bahwa di situ kan dikatakan berturut-turut itu dan termasuk tahun 1985 itu Dekan Fakultas Kehutanan UGM kan Profesor Ahmad Sumitro. Pakai U ya, Prof ya, bukan pakai SOE gitu. Tapi diralat 13 tahun kemudian setelah ribut-ribut Pak Bambang Tri ya menggugat ini lagi gitu, Prof. Dan ada sebuah buku ya tulisannya Profesor Ahmad Sumitro. Beliau mengatakan juga tahun 85, 84 sampai 86 beliau lah dekannya begitu. Nah, ini kan bertentangan dengan lembar yang ada di lembar pengesahan skripsi Joko Widodo yang ada di UGM itu, Prof. Bahwa di situ dekan yang menandatangani adalah Profesor Sunardi. Itu kan itu yang lembaran itu kan mungkin colongan dari tempat lain juga. Pas Mitro jadi dekan. Iya. Nah, jadi lembaran orang lain. Iya, Prof. Iya. Jadi memang Pak Mitro itu lama jadi Dekan ya, Prof. dekan. Tapi saya nggak tahu kalau pas tahun 85 itu dia masih dekan apa sudah ganti dengan Pak Sunardi. Oh, iya. Karena Pak Nardi itu. Karena Pak Nardi kan dihilangkan untuk supaya menyocokkan dengan lembaran ujian itu. Ya, yang ada tanda tangan Pak Mitro. Tanda tangannya pun oleh putri Pak Mitro dianggap nggak cocok. Kan?
ada dua kekuatan nih kalau kita sebut petanya UGM, ada Pratikno dan Bu Ova. Apakah ribuan yang lain itu nggak mampu buat menangani dua orang itu? Enggak, rektor ini kan tunduknya cuma ketua MWA. Ya, MWA ini hanya, jadi MWA inilah yang menentukan siapa jadi rektor, berapa anggaran satu. Jadi kuat sekali tuh. Kuat sekali ya, Prof. Lebih ya? kuat dari Mendikbud. Oh. Ya. Dari 15% Bro. Coba? 15% katanya. Apa menteri? Ya. Menteri lebih Kalau menteri cuma 35%. 35%. Yang 65% kan MWA. Oh. Kalau Prof Baikuni itu apa? Baik Kuni itu ketua Dewan Rektor, Dewan Guru Besar. Maksudnya gini, Prof. Apakah tidak ada mekanisme di internal UGM sehingga dosen-dosen UGM yang sudah profesor, doktor, mahasiswa maupun staf ya itu untuk bersuara menekan rektor UGM, Profesor Bapak Emil agar jujur? Saya ini sudah selalu kontak dengan dekan-dekan yang tahun-tahun 2004 itu. Ayo kalian pikirkan gimana caranya kita bersuara. Semuanya sadar bahwa ini salah kan? Ya. Kalau kita biarkan salah. Tapi kalau diajak membuat satu gerakan pada takut. Oh. Pada mikir. Dipecat. Sama? Kan sudah pensiun dong kalau dia. Takut apa? Iya, Prof. Iya, yang lain-lain. Kalau ini kan satu nggak didengar orang. Enggak, maksudnya membuat kelompok sebagai sebuah gerakan. Iya, itu takut, Prof. Takutnya apa, Prof? Yang dosen-dosen yang sudah pensiun juga nggak mau mereka. Jadi pernah saya suratin rektor-rektor yang dahulu ya setelah saya ya. Iya. Bu apa itu? Siapa yang terlibat ini? Dwi Korita. Dwi Korita, Profesor Panut. Salma, ayo kita bikin surat kepada rektor sambil menghadap untuk mengatakan bagaimana supaya dia jangan mempertahankan pernyataannya itu yang meyakini menurunkan citra UGM. Itu pada nggak mau. Jadi Ya itulah Prof. Ada kalau saya dekan ya otaknya jalan lah ya. Tapi ketika bicara tentang ijazah, saya bukan bela Jokowi ya, tapi saya yakin bahwa itu asli. Bayangin. ya. Padahal baru pernah lihat aslinya. Iya, itu makanya saya nggak mau telepon dekan Sigit itu. Udah omongannya udah kosong, udah omong kosong. Juga begitu yang bagian akademiknya, Bu Ana, saya telepon Bu Ana itu angkanya Jokowi itu berapa? Dia bilang Pak lulus Pak. Nah, jadi pada waktu Pratikno jadi rektor, iya. kan dia mengatakan dia yang menjadikan Jokowi itu alumni UGM. Iya. Dia aturlah semua. Yang dulu nilainya itu di bawah 2 IPK-nya, Iya. kemudian dirubah-rubah nilai-nilai itu, kemudian ditambah sehingga dia lulus program sarjana, dimasukkan nilai-nilainya dan tesisnya, skripsinya dimasukkan. Nah sekarang tinggal dites. Kalau saya tanya, saya minta pegawai saya untuk melihat daftar wisuda Jokowi, masuk nggak dia di dalam daftar wisuda tahun 85? Dan yudisium ya, Prof. Ya, yang wisuda itu yudisium kan. Di situ dia nggak masuk. Jadi nggak ada namanya di wisuda tahun 85. Jadi artinya dia nggak pernah ikut wisuda. Kayaknya ya, Prof. Kalau menurut saya sudah di skenario demikian rupa ya. Pertama dia mengubah aturan tentang pemilihan rektor. Ya. Kan dipilih sama presiden. Rektor kuat sekali loh presiden. Kenapa rektor dia tetap tegas seperti itu kan ya?
Pasti ada kepentingan. Oh, jadi sekarang rektor UGM dipilih presiden? Sekarang jadi presiden, Pak. Oh, itu kan melanggar anggaran dasar kita. Rektor. Melalui menterinya mungkin Pak Menteri. Iya. Oh ya? Nah itu perlu. Nah, itu. Oh, kalau itu tuh melanggar. Jadi artinya OVA itu tidak bukan rektor. Rektor UGM ditetapkan oleh Ketua MUA. Ada beberapa unsur. Ya kalau itu pelanggaran lagi itu. Pembahasan gitu. Prof, selanjutnya, mumpung ingat juga ini, terkait dengan perdebatan publik termasuk saya, tentang foto berkacamata di IJASA. Seingat Prof itu, sejak kapan dibolehkan foto di ijazah UGM itu berkacamata, dan sekarang malah aneh lagi. Peraturan di UGM boleh foto berkacamata untuk ijazah asalkan kacamatanya tidak hitam. Itu di UGM itu, di website resmi loh, Prof. Ya. Nah, pertanyaan saya sejak kapan sih, Prof, kalau Prof ingat, ya boleh itu foto ijazah itu berkacamata? Saya tanya, zaman kami dulu saya nggak boleh berkacamata. Zaman saya pun tidak boleh. Tidak, Prof. kan artinya. Nah, Nggak boleh. Itu yang berlaku sebenarnya. Jadi tidak boleh. Nah, sekarang yang siapa yang ijazahnya pakai kacamata itu, kalau lah boleh ya setelah itu bukan foto Jokowi. Itu makanya saya bilang dia itu waktu Hari Mulyono meninggal, dia pinjam fotonya itu dibawa ke Pasar Pramuka, Pojok. dirubahlah namanya itu menjadi Jokowi Widodo. Nah, tapi coba lihat Jokowi itu dalam tulis tangan dari UGM kan bukan begitu. Jadi kita semua ijazah kita kan tulis tangan, tapi dia ya ditiru seperti itu ya. Dan ternyata indah sekali ijazah Fakultas Kehutanan UGM itu ya, Prof. Iya, itu karena dicetak lagi di sana. Enggak, maksud saya begini. Kemarin kan sempat dikirimkan bukti Pak. Tidak saya publikasikan memang. Salah satu ijazah Fakultas Kehutanan UGM ya tahun 85. Iya. Dan itu ada emboss di sisi kiri. Emboss di sisi kiri yang mengenai tanda tangan dari Profesor Jakub. Pak Jakub itu. Jakob. Jadi, nah kalau itu ada, maka dipastikan apa yang ditampilkan oleh Dian Sandi itu palsu. Ya. Palsu. Karena cantik sekali. Ada ornamen di sana. Iya, cantik. Jadi jauh sekali dengan versi yang ditampilkan oleh Dian Sandi. Jadi kalau itu adalah bukan ijazah asli UGM. Iya. Apa mungkin ini jangan jadi kami selaku relagama ya, relawan yang ada pernah kita investigasi satu-satu. Apakah mungkin dikondisikan ini, Prof? Jadi yang orang-orang yang dijadikan pembanding oleh polisi, misalnya namanya identik itu dikondisikan karena mereka terserang menjadi pejabat semua. Iya. Sedangkan yang mereka yang bukan linknya Jokowi, iya. Tadi. Iya betul. Itu orang-orang pilihan semua, orang bayaran semua lah istilahnya. Nah, kalau mau itu ya diambil acak aja kan anunya. Itu lebih random sample random sampling anunya kan pasti gitu. Inilah jadi dia itu yang dia bawa. Jadi dia itu melakukan kejahatan mengamalsukan ijazah Hari Mulyono. Itu melakukan kejahatan. Dan di situ ada kan di dalam ijazah itu selain dia namanya dan lulusnya kan ada berasal dari SMA mana. Iya. Nah, di dalam yang dia pakai itu masih terpakai SMA 6 Yogyakarta. Sekolahnya Joko Mulyono. Dia bukan itu. Jadi intinya yang punya ijazah itu bukan ganti foto, itu ganti nama. Yang dia bikin dia takut untuk menunjukkan ijazah asli itu.
bukan ijazah dia. Saya Joko Widodo orang Jogja, Joko Widodo orang Solo. Jadi Prof, terakhir pertanyaan dari saya Prof. Apa sih yang bisa dilakukan oleh Civitas Akademika UGM, baik alumni, terutama mahasiswa, dosen-dosen di dalam, mantan rektor, wakil rektor, atau pembantu rektor dulu ya Prof ya namanya. Itu kan semua banyak yang masih di luar ya Prof ya, masih hidup gitu. Ada nggak sesuatu yang bisa kita lakukan ya, untuk mendesak Profesor Ova Emilia ini untuk jujur gitu loh Prof? Ya nggak bisa lagi jujur untuk mengakui. Yang saya dengar dia itu waktu dia di demo oleh mahasiswa, dia kan tidak ada di sini. Nah, saya dengar dia itu diatur untuk ketemu dengan Prabowo. Nah, minta restu. Jadi kata Prabowo, arahan dari Prabowo, ya itu pernyataan itu aja dirubah. Pernyataan apa itu? Yang meyakini keaslian ijazah Jokowi. Itu dibilang Pak Prabowo, Presiden, untuk diubah? Bukan, ya betul. Itu dia tidak punya ijazah. Jadi diubah, bukan keaslian itu. Bu Ova itu artinya konvers lagi untuk mengubah statement itu. Iya, dia harus dijadikan jujur. Masa dia nggak mau jujur? Berarti itulah nasihatnya Pak Prabowo sama Bu Ova. Karena dengan begitu Prabowo punya cara untuk melalui hukum Jokowi dengan melalui korupsi. Ya. Jadi Profesor Ova Emilia, Rektor UGM, dengar dong nasihatnya Pak Presiden Prabowo Subianto untuk apalah namanya, ya mengkoreksi statement Anda yang meyakini, mengkoreksi. Ya, mengkoreksi statement Anda yang sebelumnya meyakini bahwa Insinyur Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Tinggal mengkoreksi itu selesai ya, Prof ya? Menjadi tidak meyakini. Menjadi kami tidak meyakini. Itu aja, Prof. Ada pertanyaan lagi dari publik? Prof, ada isu korupsi di UGM yang akhirnya menyandera Prof Ova, benar nggak Prof? Isu korupsi. Kalau itu karena ketakutannya itu kepada Pratik, satu kan, ini yang mengangkat ketua MWA yang bisa memberhentikan dia. Tapi yang kedua, ada yang saya dengar juga, dia kan punya masalah secara pribadi. Ya, dia membeli bank rakyat itu dulu. Bank Perkreditan Rakyat, BPR. Suaminya, tapi kemudian setelah itu rugi dan dituntut oleh rekan-rekannya 59 M. 59 M. Nah, saya dengar itu dijanjikan ditutup utangnya itu. Utangnya itu dijanjikan ditutup oleh dari uang-uangnya yang ada di bunkernya Jokowi. Iya. Nah, itu yang saya dengar. Tapi belum ada yang bongkar bunkernya itu. Sedang kita cari itu nanti besok ke Solo. Oh gitu. Jadi aduh. Luar biasa nih, kita terima kasih kali ini Pak Prof. Jadi memang itu keengganan Ova itu sebagian yang saya dengar ya ada karena dia takut bukan orang yang mengangkat dia sebagai rektor itu. Apalagi yang sudah dirubah aturannya dilantik oleh presiden tadi kan, itu melanggar kan aturan. Saya dulu hanya dilantik oleh ketua MUI aku. Itulah PT BHMN itu intinya itu. Ada komentar ini dari pemirsa. Prof bersedia nggak untuk menjadi saksi nanti di persidangan? Jangan, aku sudah tua. Udah usianya. Belum tentu juga ada persidangan. Iya, belum tentu juga ada persidangan. Kalau polisinya benar ya, nggak usah persidangan. Mas saya udah tua ini kalau dibentak-bentak oleh polisi 2017 nanti. Oh gitu ya, Prof. Jadi pemirsa, begini dulu
sekian dulu bincang-bincang kami dengan Profesor Sofyan Effendi, Rektor UGM tahun 2002 sampai 2017. Kami berharap, sangat berharap demi nama baik, ya, demi integritas UGM. Universitas Gadjah Mada yang semua ini kita cintai. Ya. Profesor Ova Emilia, jangan gadaikan nama baik UGM demi kepentingan praktis Anda. Dan semua sivitas akademika yang masih aktif di Universitas Gadjah Mada, maupun yang alumni, maupun yang sudah pensiun, ayo kita sama-sama bergerak untuk mendesak Profesor Ova Emilia, ya, menyatakan yang sesungguhnya. Karena internal UGM pun sudah tahu loh, yang sesungguhnya adalah ijazah Jokowi palsu. Begitu. Ayo kita suarakan, Rela Gama juga, Profesor Sofyan Effendi juga, kita bersuara dengan kapasitas kita masing-masing. Supaya UGM juga kembali ke jati diri. Ya, UGM kembali ke jati dirinya. Ya, karena pada saat pendirian Gedung Pusat UGM, tadi ya Pak ya, tahun 1959, itu dibangun dengan kerja keras dan kejujuran, makanya semegah ini tanpa ada kerusakan apapun. Itulah filosofi UGM. Sehingga kita berharap ini bukan masalah dendam pribadi kepada Pak Jokowi atau keluarganya, tetapi ini demi nama baik UGM. Yang kedua, demi meluruskan sejarah Republik Indonesia. Oke, pemirsa, sekian, terima kasih. Merdeka. Oh, nyanyi kita. Kalau yang nyanyi, nanti saya pandu sekitar 1,5 menit. Nanti di video ya. Saya sedikit kasih narasi, terus nanti yang terakhirnya kan ada kejayaan Indonesia. Jadi nyambung antara narasi saya dengan potongan saya ini. Oh, nanti di video berikutnya. Enggak, ini maksudnya ini video monggo itu, tapi ini saya minta di video gitu. Oh, ya. Paling 1,5 menit ya. Nanti saya pandu. Oke, Pak. Maksudnya ini kan biar kelihatan ramai gitu. Nyanyi semua. Ini semuanya bernyanyi maksudnya. Kalau itu 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 udah. Ya. Ini teman-teman, kami selaku sivitas akademika Universitas Gadjah Mada, alumni, kemudian kami bersilaturahmi ke senior kita yang luar biasa, Prof. Sofyan Effendi, beliau mantan rektor UGM. Artinya apa? Kita nostalgia, ingat apa? Kita menyanyikan lagu Himne Gadjah Mada supaya bisa tersentuh. Mudah-mudahan juga dengan harapan UGM yang apa sekarang lagi dalam sorotan ini kembali kepada jati diri. Ya, oke, ya. Himne Gadjah Mada, ya. 1, 2, 3. Bagi kami mahasiswa Gadjah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku di dalam Pancasilamu, jiwa seluruh nusaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Indonesia. Jadi begini, kalau bangsa kita itu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, maka secara otomatis akan menjadi fondasi bagi kejayaan Indonesia. Yap. Matur nuwun. Jadi Pancasila itu yang sudah apa istilahnya sudah diambil. Sudah